Halo, perkenalkan saya Brigita Elizabeth Lintang dengan NPM 601901986 dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pengaruh faktor demografis dan customer satisfaction terhadap willingness to pay bus rapid transit, studi kuantitatif pada penumpang bis kita Kota Bogor untuk mata kuliah seminar skripsi. Kilas balik mengenai proposal ini, peneliti menemukan bahwa adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau yang kita kenal sebagai BBM. Hal ini berdampak pada masyarakat yang menjadi lebih konsumtif untuk memenuhi kebutuhan penggunaan transportasi. Kemudian, pemerintah Kota Bogor hadir dengan solusi berupa operasional bis kita sebagai moda transportasi baru yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan kehadiran ini menunjukkan kesuksesan di mana load factor-nya meningkat dari 57% menjadi 90,56% sejak November 2021 sampai Juni 2022. Angka ini menandakan bahwa masyarakat Kota Bogor menggunakan bis kita sebagai salah satu alternatif transportasi publik. Kemudian kesuksesan ini juga diperkirakan adalah hasil dari kebijakan pemberlakuan tarif Rp0 atau gratis sebagai bentuk program subsidi by the service. Kemudian pemerintah Kota Bogor bersama BPTJ tengah melakukan kajian terhadap WTP dan ATP untuk menetapkan kebijakan tarif komersil yang baru. Berdasarkan hal tersebut, tinjauan yang dilakukan seharusnya bisa lebih kompleks dengan tidak hanya melihat dari WTP atau ATP, tetapi juga meninjau dari customer satisfaction serta faktor demografis dari penumpang bis kita. Untuk penelitian ini ada satu variabel dependen dengan dua variabel independen. WTP sebagai variabel dependen didefinisikan sebagai harga tertinggi yang bersedia diterima oleh individu untuk membayar suatu barang atau layanan. Lalu customer satisfaction merupakan hasil perbandingan antara layanan yang diberikan dengan layanan yang sebelumnya diharapkan oleh penumpang. Sementara itu, faktor demografis diartikan sebagai karakteristik individu yang memuat informasi atribut dalam kacamata kelompok besar. Berdasarkan variabel yang telah disebutkan, tinjauan terhadap publikasi terdahulu dilakukan untuk menelusuri konsekuensi yang diperoleh dari penggunaan variabel tersebut. Variabel WTP diketahui mampu menemukan ekspektasi dari konsumen potensial, mengidentifikasi pengguna yang bersedia untuk membayar layanan, serta utamanya adalah penentuan target pasar yang tepat sasaran. Lalu customer satisfaction di sini dapat mendorong konsumen untuk utamanya lebih terikat dengan penggunaan produk, serta faktor demografis itu menjadi suatu keputusan rasional di mana individu bisa menentukan pilihan sehingga perusahaan dapat menentukan segmentasi pasar yang tepat. Untuk itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh faktor demografis dan customer satisfaction terhadap willingness to pay pada penumpang bis kita Kota Bogor. Sehingga tujuan yang ditetapkan adalah untuk memperoleh gambaran serta mengetahui pengaruh faktor demografis serta customer satisfaction terhadap WTP dari penumpang bis kita Kota Bogor. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan ke depannya adalah untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi bisnis dalam irisannya dengan ilmu ekonomi dan perilaku konsumen, serta menyediakan informasi berbasis data kepada pengelola bis kita untuk melakukan perbaikan dan pengembangan layanan yang ditinjau dari faktor demografi serta customer satisfaction. Pengelola bis kita dapat memperoleh rekomendasi yang tepat sasaran, terutama untuk kajian mengenai willingness to pay dalam upaya penentuan tarif komersil bis kita. Berdasarkan paparan yang dilakukan, model penelitian yang diajukan adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar dengan hipotesis, yaitu terdapat pengaruh faktor demografis dan customer satisfaction terhadap willingness to pay pada penumpang bis kita Kota Bogor. Berikut metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu desain penelitiannya merupakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dengan jenis cross-sectional study, dan populasi penelitian yang ditetapkan adalah penduduk Kota Bogor yang menggunakan transportasi umum, dengan sampel penelitian yang dipilih adalah individu dengan usia 17-65 tahun, berdomisili di Kota Bogor, dan menggunakan layanan transportasi bis kita selama minimal 1 tahun. Untuk itu, teknik sampling yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan teknik convenience sampling yang nantinya akan dilakukan dengan pengisian kuesioner melalui Google Form. Dalam proses pengambilan data, digunakan instrumen alat ukur untuk memperoleh data WTP dan customer satisfaction. Pengukuran WTP menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Coquelin dan Tutan dengan 4 dimensi, sementara pengukuran customer satisfaction menggunakan 2 pertanyaan dalam bentuk customer survey yang disarankan oleh Bader. Pemilihan instrumen yang digunakan dalam penelitian akan melewati proses uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas nanti akan dilakukan dengan content validity melalui expert judgment. Hal ini dilakukan karena alat ukur asli dalam penelitian ini berasal dari latar belakang geografis dan demografis yang berbeda, sehingga diperlukan penilaian pakar untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan tidak hanya terlihat sesuai dengan tujuan penelitian, tapi juga menjadi representatif secara menyeluruh dari konstruk yang ingin diukur. Sementara itu, reliabilitasnya diukur dengan melakukan uji Cronbach alpha yang ditetapkan melalui nilai signifikansi lebih besar dari 0,7. Uji reliabilitas ini perlu dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen dan kemampuannya untuk digunakan secara berulang dalam konteks penelitian yang berbeda. Terakhir, berkaitan dengan analisis data, data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan uji statistik linear berganda guna mengetahui adanya pengaruh dari 2 atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kesimpulan pada uji ini akan ditetapkan berdasarkan nilai signifikansi, yaitu lebih kecil sama dengan 0,05. Namun sebelum melakukan penarikan hasil, perlu dilakukan uji asumsi, yaitu 1. G-normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Sekian untuk paparan yang bisa saya sampaikan pada proposal yang diajukan di mata kuliah seminar skripsi. Terima kasih.